Halo, kita ketemu lagi di pertemuan ke 12 dan 13 ini pertemuannya di RPP itu digabung di satu materi tapi dibagi jadi dua pertemuan. Jadi ini karena kita mulai online jadi saya langsung buat videonya langsung jadi bisa kalian pelajari. Lalu setelah pertemuan ini nanti Pak Syaki yang melanjutkan sampai nanti UAS. Oke, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang bagaimana menjelaskan konsumen dari produk perikanan. Kemarin kan kita sudah belajar tentang margin pemasaran, bagaimana cara menentukan harga dan keuntungan dan lain-lain. Sampai sekarang kita belajar tentang apa itu konsumen. Jadi siapa tuh konsumennya dan apa itu konsumen, siapa konsumennya, di mana konsumennya, khusus untuk produk perikanan. Jadi kita akan belajar untuk menentukan uh, konsumen kita yang benar tuh di mana, sehingga kita lebih tepat dalam membuat strategi dalam menargetkan kita punya produk itu ke kita punya konsumen. Jadi kalau di sini kan gampang. Jadi di sini kan rata-rata tuh kan kita tangkap ikan di laut atau kita jual ke pasar. Tapi kalau misalnya produk-produk khusus misalnya contohnya rumput laut atau teripang atau mutiara atau lola atau mungkin produk-produk olahan semi olahan contohnya tuh ikan yang dibuat dihancur atau ikan kering misalnya atau ikan ikan teri yang jadi dihancurkan jadi bubur gitu. Itu tuh pasarnya tuh agak agak susah untuk kita jual di sini karena memang pasarnya tuh berbeda, jadi karena konsumennya berbeda sehingga kita mungkin mengira-gira kita punya produk itu. Kalau produk perikanan yang ikan-ikan itu kan gampang kita bawa ke pasar. Tapi kalau produk-produk perikanan yang ikan-ikan contohnya ikan-ikan yang besar misalnya, ikan-ikan misalnya contohnya ikan, kalau misalnya kita sini nangkap ikan marlin atau ikan kerapu yang besar yang mahal itu kita bawa ke pasar pun agak sayang kalau misalnya dalam jumlah-jumlah yang banyak karena kita tidak bisa menghasilkan atau kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Maka dari itu maka kita belajar di sini bagaimana kita menentukan kita punya konsumennya itu supaya kita dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Karena kita sebagai produsen toh sebagai calon-calon bisnis. Jadi tuh untuk menentukan jumlah konsumen itu kita punya konsumen itu kita harus lihat dulu nih. Kita bisa pakai konsep marketing mix, jadi segmentasi, positioning dan targeting. Jadi kita bisa menentukan kita punya konsumen itu berdasarkan kita punya segmentasi itu atau kita punya posisi dan kita punya target. Jadi tidak semua, jadi contohnya tuh tidak semua orang makan ikan teri itu, tapi kita harus tahu beberapa orang tuh suka makan ikan teri, lebih makan ikan teri dibandingkan ikan ikan alus, dibandingkan eh, ikan-ikan besar misalnya. Nah itu kita harus tahu itu berdasarkan apa? Berdasarkan usia, berdasarkan lokasi, suku, mungkin kalau ada misalnya kan ada suku tertentu dan agama tertentu kan tidak makan saya penyu misalnya teteruga. Lah kita mungkin target, jadi kita harus tahu-tahu itu semua. Jadi kita mungkin jangan jual ke tual misalnya, tapi kita jual ke langgur kalau kalau penyu. Kalau misalnya ikan-ikan yang biasa kita bisa jual keduanya. Jadi gitu. Jadi kita harus memahami itu. Jadi ketika kita sudah tahu, kan kalau ikan posisinya kan gampang. Ikan itu kan barang sehat, barang baik. Asalkan tidak ditangkap dengan racun atau tidak ditangkap dengan bom atau tidak ditangkap dengan atau tidak dibekukan. Tapi kalau ikan segar pasti kan posisinya gampang. Yang harus kita perhatikan adalah tuh segmentasi dan targetingnya itu. Nah kita lihat tuh. Nah kalau misalnya produk-produk yang unik misalnya tuh lobster besar dalam jumlah banyak, kepiting, tadi itu rumput laut, lola, kima, nah itu kan unik pasarnya tuh. Tidak semua orang makan itu. Meskipun kita jual banyak di pasar pun banyak orang yang tidak mau beli atau mungkin ada yang alergi. Tapi pasar-pasar misalnya teripang, lola, dan kima itu punya pasar yang bagus di luar. Nah, biasanya itu dalam produk-produk itu biasanya itu dibeli oleh bukan konsumen-konsumen yang kita yang kecil ini, tapi konsumen perusahaan. Konsumen perusahaan itu dia biasa beli itu, biasanya untuk diproduksi ulang apa diproduksi sebagai bahan baku untuk memproduksi produknya. Bisa jadi obat, bisa jadi makanan snack, bisa jadi makanan mahal, bisa. Jadi itu kita harus perhatikan itu. Jadi ketika kita tangkap saya teripang yang banyak, kita tidak bisa jual di sini di pasar gitu, kita jual begitu, kita jual sama gitu. Oh, orang mungkin tidak, tapi kalau misalnya kita paket baik-baik,
terus kita jual ke target kita pasar, misalnya di Makassar atau di Surabaya atau di Jakarta atau di Ambon misalnya, itu bisa. Dan itu ada pasar. Jadi kita paham itu. Jadi tidak semua orang di sini pasti kan adalah konsumen kita. Kita harus tahu dulu konsumen kita. Jadi itu kan tidak. Jadi kita misalnya kita buat toko. Kenapa tuh toko kelontong ini, toko-toko yang kios-kios ini, dan toko makanan, biasanya kios apa, warung-warung makanan tuh biasanya tuh dia umum biasanya. Karena dia semua orang pasti makan, semua orang pasti beli barang ini. Cuma saya tuh barang yang dijual tuh apa saja. Contohnya tuh ada misalnya warung nasi kuning, berarti kan ya makan cuma ya misalnya yang makan pagi atau yang suka kuning. Kalau misalnya yang warung-warung yang biasa, yang semua contohnya warung masakan rumahan, biasanya tuh dia lebih luas, dia punya konsumen dibandingkan warung nasi kuning. Atau warung nasi padang juga lebih sepi dibandingkan warung yang jual makanan biasa. Atau warung es krim, dia punya pasar lebih kecil lagi karena tidak semua orang makan es krim setiap hari. Dan kan mungkin uang juga kan, jadi ya, apa, kendala biaya juga, atau misalnya kan tidak sehat juga sih kalau makan es krim. Kalau setiap hari kan makan makanan warung ini, atau makanan warung yang jual masakan rumahan. Nah, sama seperti logika, sama seperti produk perikanan. Tidak semua produk itu punya pasar yang sama, punya jumlah konsumen yang sama. Nah, ada juga produk yang kecil, atau pasarnya kecil, atau ceruknya kecil, ceruk pasarnya itu contohnya itu seperti produk teripang itu. Teripang itu kalau di negara-negara Korea, Cina, Jepang, itu negara-negara bagian Asia Timur sampai di Mongolia segala itu tuh, teripang merupakan produk-produk yang levelnya tuh level top, itu level atas dan sangat mahal. Tapi sedikit saja, mungkin bukan sedikit sih, pasarnya kecil karena tuh seluruh dunia cuma mereka saja tuh yang makan. Cuma masalahnya Cina kan penduduk banyak, mereka juga kaya, punya punya pendapatan APBN yang besar, sama dengan Jepang, sama dengan Korea, sama dengan misalnya contohnya Vietnam kecil tapi ya ada lah Singapura misalnya. Nah, kita bisa targeting itu pasar-pasar curug-curug yang situ, curug-curug pasar yang kecil itu. Tapi kalau ke sana kan harus membutuhkan standar yang beda. Jadi kalau misalnya kita mau ekspor tuh kan ada standarnya itu. Jadi kita kualitasnya harus sama, dia punya berat sama. Nah itu jadi kalau daripada kita benar kita langsung ke sana, kita bisa menjual ke produk antara ke misalnya perusahaan di pengolahan itu di Makassar atau di Surabaya atau di Jakarta contohnya. Ini bisa kita jadi, tapi dengan syarat kita harus menghasilkan dengan jumlah ekosistem. Contohnya mutiaranya banyak sekilo setiap bulan, berapa ton setiap bulan, atau berapa ton setiap bulan, kima berapa ton setiap bulan, lola gitu. Setiap ton juga, atau misalnya sirip ikan atau sirip ikan hiu misalnya berapa ton setiap bulan, atau kerapu yang A1 A2 itu yang bagus itu berapa ton. Jadi harus konsisten. Nah gitu, jadi kita harus pahami dulu kita punya produk apa. Nah itu maka kita bisa analisis berdasarkan pakai ceruk pasar atau list market, atau pakai SPT bisa untuk bisa menentukan kita punya target pasar, dan di mana kita menjual kita produk gitu supaya kita bisa untung tuh. Atau yang ketiga itu kita bisa membuat produk, kita bisa memaksa konsumen untuk beli kita punya produk. Contohnya tuh kita kita kan di sini kan tidak tidak banyak yang makan teripang misalnya. Tapi ketika kita bisa kita karena si teripang banyak tuh, nah kita buat ini mau makan teripang. Kita buat sebaik-baiknya, kita buat sup kayak di Cina tuh. Kalau kita promosinya kalau sup ini dia sehat dan berumur panjang, pintar dan lain-lain. Kita buat punya kulit bagus, ganteng, cantik, sehat. Nah, ketika kita bisa berhasil buat itu seperti yang di Cina itu, maka orang sini akan memakan kita punya produk apa, berkonsumsi kita produk. Akhirnya apa? Kita punya konsumen yang dari dulu kecil itu ya cuma berproses makan sup teripang di sini, akhirnya jadi semua orang makan. Akhirnya apa? Kita punya konsumen itu jadi banyak. Nah itu jadi tuh bagaimana kita bisa beridentifikasi kita punya konsumen, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kita punya jumlah konsumen. Kita bisa mengekspansi dia punya uh, kuantitas dari potensial konsumen yang kita targetkan dan kita punya produk. Jadi kita bisa buat produk yang baru sekali, yang uh, sama sekali muncul dari sesuatu yang tidak ada, terus kita buat akhirnya tuh konsumen mau beli. Nah, contoh yang ketiga nih, yang paling itu adalah ini. Dulu kan orang kan hanya pakai kamera tuh kan, tustel tuh, orang bilang tustel ya pas zaman kita kecil tuh, atau nah, kalian masih bayi atau itu bisa namanya tustel kamera itu titik. Nah, HP cuma buat telepon saja.
Tapi pas tahun 2000, tahun tahun 99, saya belum kuliah juga, saya SMA kalau tidak salah. Ah itu sudah Siemens dan Ericsson, atau Sony dan Ericsson itu bekerja sama membuat HP. HP kalau sudah Ericsson tuh HP dan Walkman. Jadi Sony punya Walkman, punya tape kecil itu, dan punya HP. Jadi HP bisa dengar lagu. Nah, Siemens kerjasama dengan Nokia atau lupa. Ah itu mereka buat HP yang bisa bisa kamera. Lah akhirnya tuh dua itu kan semua orang kan pasti HP buat apa, buat dengar lagu, HP buat apa, buat foto-foto. Tapi pas akhirnya apa, dari konsumen HP yang eksklusif hanya di bagian atas, orang kaya saya yang punya kamera, juga orang kaya saya yang punya, lama-lama dia jadi meluas, semua orang mau mau beli itu. Jadi itu kan ketika ada inovasi-inovasi yang unik-unik itu, akhirnya memaksa orang untuk membeli kita punya produk. Nah, itu dia itu beberapa cara untuk mengidentifikasi kita punya produk menggunakan SPT atau list market, atau juga dengan cara yang sama SPT dan list market kita juga melakukan inovasi untuk bisa memperlebar atau punya, atau memperluas kita punya konsumen. Oke, nah ini penjelasan yang singkat. Jadi tidak semua orang dunia ini itu punya konsumen. Kita harus bisa merayu mereka atau membuat strategi pemasaran sehingga mereka bisa mau membeli kita punya produk. Jadi kan contohnya nih, kenapa tuh biasanya kalau ada orang jual obat tanda kutip tuh biasanya tuh kan mereka promo sampai beli vitamin ini tuh kau tuh kasih sehat, kau tuh akan cantik, akan apa, akan ganteng, akan kaya, kan jadi itu ya itu kayak orang apa jual kalung, nanti kau tahu sehat pakai gelang, nanti kau tahu kuat, padahal tuh kan itu mereka tidak tahu juga itu apa, tidak, itu strategi mereka saja tuh untuk bisa membuat kita jadi konsumen mereka. Jadi karena mereka tidak ada dari awal beli, pas diproduksi kan hanya sedikit yang memperhatikan itu. Tapi ketika mereka membuat strategi pemasaran, maka mereka bisa meningkatkan mereka punya jumlah konsumen itu. Ya? Nah, jadi jadi tuh gini, setiap daerah kan beda-beda tuh. Setiap satu daerah pun pasti berbeda malah. Jadi kan di K ini kan contohnya orang, misalnya orang 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 yang tinggal misalnya di Perumnas, yang orang tinggal di Labur, yang orang tinggal di Tual, di Ul, itu kan berbeda-beda. Dengan orang tinggal berbeda dengan orang tinggal di Kebesar sana. Beda bentuk apa? Dia punya lokasi, dia punya jarak, no? Dia punya pendapatan, dia punya mungkin suku, agama, ras, mungkin beda-beda. Nah, jadi akhirnya itu semua dia mempengaruhi. Pertama itu adalah selera, maka dia akan mempengaruhi selera lah, selera konsumen pasti berbeda. Jadi mungkin orang tua sana karena mungkin ini orang tua langgur kan di kota, maka 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 mereka akan mereka akan apa ya? Mereka akan mendapatkan uh, uh, atau mereka menginginkan sesuatu yang lebih high class dibandingkan orang-orang di kampung. Jadi kalau makan elbal, harus elbal yang kira-kira campur dengan kelapa yang enak-enak dan tebal-tebal makan. Tapi kalau di kampung sana, mau elbal 1 bulan taruh di ini juga udah makan saja karena terbiasa tuh. Jadi gitu, contohnya itu. Jadi tuh lokasi, kemudian karena jarak maka biaya pengirimannya juga beda. Akhirnya harga beras di sini dan harga beras di Telemarket atau Kurtam sana atau tadi kayak misalnya pasti beda. Harga beras, harga bahan bakar, harga minyak tanah semua pasti beda. Nah, itu contohnya, yaitu lokasi menentukan semua. Jadi ketika itu maka ketika kita sudah tahu kita punya pasar di mana, kita bisa menentukan itu sehingga kita bisa menyesuaikan itu produk. Contohnya tuh gini, kayak sekarang kan Indomie kan kurang laku di Indonesia, tapi paling laku di Afrika sekarang ini. Jadi kalau di Indomie sana paling laku di Afrika sana, semua mantap. Apa, dia punya produksi sangat sangat mantap sekali karena apa, dia menyesuaikan. Karena orang Afrika kalau kita di sini dibandingkan tahun 70-an atau 80-an atau tahun 90-an waktu kita masih kecil, itu kita makan mie instan itu kayak kita makan barang mewah. Nah kalau sekarang kan dulu kita makan mie instan berarti kan kita kan kayak orang sehat begitu karena makan makanan begitu. Nah, tapi kalau di Afrika sana karena mereka baru aja akhirnya mereka tuh sama seperti kita. Jadi kita tuh oke, jadi karena dia murah juga kan itu. Jadi akhirnya mereka juga pendapatannya kurang sehingga orang bisa lebih memilih beli uh,
mie instan. Jadi akhirnya Indomie di sana paling laku gitu. Jadi setiap lokasi beda-beda lah. Jadi kita harus menentukan kita punya lokasi tadi itu. Ya paling gampang itu pakai SPT tadi tuh, segmenting, segmentasi, positioning dan targeting. Itu paling gampang, paling mudah lah kita menentukan. Jadi sebelum kita menjual produk kita perhatikan dulu kita punya ini di mana supaya kita untuk. Nah, ini tadi tuh gini kita bisa memperhatikan faktor-faktor inilah. Jadi umur, jenis kelamin, jumlah besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan. Jadi itu kan semakin orang terpelajar kan ketua akan susah untuk menjual produk-produk yang sehat. Contohnya tuh ikan yang dibom, ikan yang dipakai racun untuk tangkap. Itu kan kalau kita jual di Jakarta itu pasti tidak laku sudah itu. Atau misalnya contohnya tuh sayur-sayur yang segar itu. Mereka pasti oh ini sayur kenapa terlalu terlalu segar? Oh ini pakai ini pas mereka cium oh ini bau pestisida misalnya. Akhirnya mereka tidak mau beli. Tapi kalau sayur-sayur yang sudah lusuh-lusuh, luka-luka, mereka akan beli karena mereka tahu tidak mungkin ulat makan barang yang tidak ada pestisida. Sama dengan ikan. Kalau ikan lihat kalau mereka periksa ini dia punya ikan tidak pucat, maka mereka beli karena masih segar tidak di bekukan atau tidak disuntik pakai formalin atau lain-lain. Jadi gitu. Jadi ini adalah faktor-faktor yang kalian perhatikan untuk menentukan topnya. Nah, kalau ini saya pakai kalau untuk kaitannya dengan pendapatan. Jadi kan ketika konsumen mau tapi kalau konsumen tidak ada uang kan sama saja kayak kayak sekarang ini. Kan sekarang pandemi krisis tuh kayak tidak semua orang punya pendapatan sama. Kecuali mungkin pegawai negeri, tentara atau yang setiap hari dapat gaji secara oleh pemerintah. Kalau swasta kan ada yang pecat juga atau diturunkan gajinya atau. Nah, orang pasti mau saja beli HP baru atau nonton bioskop misalnya. Tapi pendapatannya itu sekarang berkurang karena tadi itu pengurangan pendapatan dan juga pengeluaran yang lain ada untuk misalnya beli masker, beli cuci tangan, nanti simpan uang untuk beli vaksin lagi mahal nanti. Akhirnya apa? Jadi kita punya pendapatan itu dipengaruhi oleh kita punya misalnya kita konsumen punya kemampuan membeli itu dipengaruhi oleh mereka punya pendapatan dan keinginan mereka dalam mengeluarkan uang itu untuk membeli produk. Nah, keinginan produk itu nanti dipengaruhi lagi oleh beberapa ini. Jadi ketika konsumen memang melihat kita punya produk perikanan, biasanya tuh kita untungnya kita punya produk perikanan dan produk pertanian itu, produk peternakan itu adalah produk-produk primer yang tidak yang tapi bisa saling substitusi. Jadi contohnya itu kita bisa beli ikan, bisa kita ganti dengan ayam, bisa kita ganti dengan misalnya ternak, misalnya sapi misalnya. Kita bisa ganti atau misalnya kita hanya beli ikan, kita tidak beli sapi dengan ikan, kita hanya beli misalnya tempe. Bisa substitusi karena dibaru oleh oleh biaya tadi atau pendapatan. Nah, di sini kan untuk produk pertanian dan peternakan kan atau ternak dan pertanian itu kan masih masih dibawa produksinya oleh produk perikanan atau sama lah atau mungkin jadi ketika nanti hari raya ini biasanya kan harga harga sapi dan ayam itu kan bisa naik. Nah biasanya itu kan orang akan itulah posisi kita harus paham itu ketika hari raya biasanya itu kan harga itu naik, misalnya harga wortel naik, kacang kedelai naik, semua naik, yang penting naik. Biasanya ikan tuh bisa stabil. Karena orang tidak hari raya biasanya tuh orang bisa lebih pilih daging-daging itu dibandingkan atau sayur-sayur mahal itu dibandingkan ikan. Maka biasanya kita bisa main itu. Oke, kita bisa tangkap ikan, terus kita simpan barang 1 minggu, terus kita baik-baik, terus kita jual lagi. Jadi kita bisa main harga gitu. Jadi kita bisa dapat untung di situ. Karena pendapatan itu jumlah pembelian konsumen itu ditentukan oleh tadi selera dan pendapatan. Ketika pendapatannya tidak berubah atau menurun atau dipaksa untuk berubah karena kondisi pandemi sekarang ini, maka uang yang harus dikeluarkan untuk beli ikan itu sedikit. Jadi kita harus bisa memahami itu. Oke? Nah, jadi tuh gini, kita harus ketika kita bisa kali ya berarti kan ketika kita tahu siapa konsumen kita, jumlahnya berapa, bagaimana cara meningkatkannya, bagaimana cara apa yang mempengaruhi mereka dalam beli. Nah, sekarang kita belajar semuanya itu. Perilakunya seperti apa. Biasanya tuh selain pendapatan, motivasi. Kalau motivasi itu terkait dengan itu tadi tuh. Untuk makanan, untuk kebutuhan pokok, atau untuk kebutuhan tersier. Atau sifatnya seperti apa. Sifatnya tuh tahan lama, atau cepat rusak. Itu kan semua tuh mempengaruhi. Nah, dan juga oleh harga. Jadi kan ketika harga kan, apalagi harga sekarang ini, ketika harga mahal orang sudah beli tempe tahu saja atau
malah lebih pilih-pilih ayam dibandingkan ikan kalau ikan terlalu mahal, kan? Ya kita itu. Kemudian kalau konsumen itu biasanya tuh dia pakai perasaan, dia baper biasanya konsumen itu ketika ketemu di situ. Kalau dia jual buka bangka atau dia harganya terlalu tinggi, 5.000 lebih mahal dibandingkan sebelah, atau harganya sama saja atau mungkin lebih murah, tapi kalau dia terlalu kasar, terlalu terlalu ramah, biasanya tuh konsumen akan ingat tuh dan oh namanya pilih yang salah supaya dia lebih santai bisa cerita. Jadi itu semua tuh, jadi itu kayak mungkin sudah betul, jadi kayak konsumen sudah tahu tujuannya, kita sudah sesuai, kita sudah memenuhi alternatif pembeliannya, kita sudah kita sudah dibeli oleh konsumen. Tetapi biasanya tuh perilaku sesudah membeli itu yang akan menentukan apakah konsumen akan balik ke kita atau tidak. Kan penjual ikan kan banyak tuh, penjual ikan, penjual rumput laut, penjual penjual mutiara banyak tuh. Nah, konsumen mau beli tetap di ketemu tuh, harus tuh kita, pelayanan kita nih tuh harus baik. Biasanya faktor-faktor yang non teknis biasanya itu sangat mempengaruhi. Karena biasanya faktor ini biasanya sama. Biasanya pasti semua tangkapnya sama. Jadi kan semua pasti akan fokus ke teknis. Tapi non teknisnya tuh biasanya sih, biasanya bukan personal, mungkin packagingnya atau tepat waktunya atau kualitas produknya itu juga kita harus perhatikan sehingga konsumen akan terlalu baik kita, atau disebut loyalitas konsumennya tuh menjadi meningkat. Oke? Nah, jadi kalau misalnya itu biasanya tuh kan oke lah. Dipenuhi pertama oleh budaya. Kan setiap orang Jawa dan di sini kan beda. Jadi contohnya ini, kan kau pasti anggap kalau orang Timur tuh kan suka makan ikan. Tapi orang Papua tuh tidak suka makan ikan kayak ketong ini. Mereka suka makan ikan yang air payau itu, yang campuran air tawar dan air itu, atau di sungai-sungai itu. Jadi mereka tidak suka makan. Jadi kalau saya pernah jual ikan ke sana, jadi lakunya tuh di perusahaan tembagapura, bukan di timikanya. Jadi itu, jadi budaya berbeda. Jadi kita satu orang timur pun berbeda, apalagi kita dan orang Jawa dan orang misalnya orang Aceh misalnya. Beda tuh. Kemudian kelas sosial, ras juga tuh. Kelas sosial misalnya tuh gini, orang kaya, orang miskin, orang tidak punya ini, orang bos-bos, orang bawahan juga beda. Orang bos pasti mau yang mahal yang enak, tapi orang bawahan yang tinggi cukup, tidak terlalu ini. Kemudian oke lah, misalnya kelompok-kelompok, misalnya agama-agama tertentu, eh, atau dalam agama yang sama pun pasti agama tertentu yang kelompok-kelompok dalam agama yang sama punya beda, atau misalnya dalam suku yang sama pun pasti ada bagian tertentu yang beda juga. Itu kita perhatikan. Kemudian keluarga pasti toh, jadi kalau misalnya ibu-ibu pasti kan banyak pilih. Kalau bapak kan kalau pasar kan yang penting beli saja, pulang. Ikan-ikan sudah. Kalau ibu-ibu tuh berkejaran ke sana dulu, bayar lagi, tawar lagi, balik sana lagi, berbayar baru beli. Tapi beli, jadi gitu jadinya tuh lebih ribet. Kalau jadi kita harus paham itu. Kita punya siapa yang memegang uang, siapa yang ambil keputusan dalam keluarga. Kita juga harus paham. Jadi mereka tuh sering ada survei-survei, penelitian-penelitian yang dosen-dosen lakukan tuh untuk menilai itu semua supaya bisa merekomendasikan strategi-strategi pemasarannya atau penjualan produk perikannya yang baik. Oke? Nah ini dipengaruhi oleh faktor budaya. Jadi kan tadi itu kan banyak tuh. Jadi sudah saya rangkum di sini. Kemudian, nah ini karakter konsumen, ya kan Pak, kita juga harus paham. Pertama tuh dari apa yang dibeli, dia beli. Jadi dia beli apa? Jadi kan untuk khusus secara apa mungkin secara karakteristik, kita punya produk perikanan ini agak enak karena biasanya tuh dipakai untuk kebutuhan pokok. Jadi kita tidak terlalu banyak berpikir soal karakter yang kita beli, kecuali kita punya produk itu unik. Contohnya itu produk perikanan unik, contohnya itu lobster yang besar, ikan hiu. Kalau penyu kan dilarang tuh, tapi kalau misalnya teripang itu bisa, mutiara itu kan tidak semua orang kita tidak bisa jual itu di pasar, kita jual di lokasi etalase tertentu, jadi beda lah. Nah, itu buat kita. Jadi kita harus, jadi ketika kita jual mutiara, maka kita jualnya ke perusahaan pengolah mutiara, atau kita olah lagi, kita buat rantai emas baru kita jual lagi, sehingga memang kita menargetkan orang-orang tertentu yang mau untuk membeli produk itu untuk kebutuhan tersiernya, bukan kebutuhan pokoknya. Okay? Kemudian ya pasti produknya objektif, ini alasan siapa konsumen kita sudah bahas kapan beli. Biasanya tuh kan harusnya tuh kan
pembelian berarti kan pada saat akhir tahun, karena orang kerja ditabung sampai akhir tahun terus beli, karena makanya tuh banyak diskon di akhir tahun juga. Tapi karena sekarang pandemi, maka ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Jadi kita harus paham. Jadi oke, berarti kita kan berarti kalau kita jual produk-produk yang mahal, maka kita harus menyesuaikan. Misalnya lobster mahal kah, sirip ikan mahal kah, atau eh, kerapu yang A1 yang A2 yang mahal-mahal kah, atau apa mutiara yang mahal, ke mutiara hitam, ke mutiara yang bagus kah. Nah, itu kita harus eh, menyesuaikan. Kemudian ya itulah operasi. Jadi kan ada yang kredit, jadi sekarang kan banyak yang kredit tuh, kredit HP, kredit, jadi kan gitu disesuaikan dengan. Tapi kalau produk perikanan jangan, kecuali kalau kita jual produk, misalnya contohnya ya itu yang rantai mutiara itu, jadi itu bisa lah. Tapi kalau untuk karena tuh setiap setiap tahun dia naik. Tapi kalau untuk kredit ikan dia akan turun, jadi konsumen juga akan berpikir untuk kredit produk gitu. Oke. Eh, ya kira-kira itu kaitannya. Jadi nanti ada tugas ini kuis sih, ini kuis sih. Nanti kuis ini dikumpulkan sebentar jam 4 sore maksimal. Jadi di kuis satu soal saja, tapi jam 4 sore sudah kumpul. Kalau tidak kumpul tidak lulus. Oke, mantap. Eh, Setelah pertemuan nanti Pak Saki yang lanjut, dan tetap jangan kemana-mana. 3 seminggu pakai masker. Oke, selamat.